Selamat malam pemirsa, saya Vivi Alaida Yahya dan Anda menyaksikan program referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional The Candidate. Dan pemirsa, tamu kita malam hari ini adalah seorang politikus muda, masih sangat muda untuk ukuran rata-rata politikus kita saat ini. Dan ia berasal dari sebuah partai yang berbasis masa Islam. Dan saat ini ia adalah salah satu wakil ketua DPR RI. Langsung saja kita sambut Muhaimin Iskandar. Silakan Caimin. Ya, selain tadi Caimin PKB nomor 13, tentunya kita ingin tahu seperti apa profil Muhaimin Iskandar atau yang akrab kita sapa dengan Caimin. Kita saksikan tayangan berikut. Mungkin orang tidak akan mengenal siapa Muhaimin Iskandar kalau tidak ada peran Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Lewat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), nama Muhaimin mulai dikenal sejak tahun 1998. PKB lah yang mengantarkan Muhaimin sebagai politisi muda ke panggung Senayan tahun 1999. Namun puncak karir politiknya sebagai ketua umum PKB ibarat kursi panas karena terus membarakan konflik berkepanjangan. Muhaimin pun mengalami nasib yang sama dengan pendahulunya, Matori Abdul Jalil dan Alwi Shihab. Eksistensinya sebagai ketua umum PKB digoyang oleh pamannya sendiri, Gus Dur. Muktamar tandingan pun digelar. Gus Dur mengusung Ali Mashkur Musa sebagai pengganti Muhaimin lewat Muktamar Parung Bogor. Dan Muhaimin menggelar Muktamar Ancol yang tetap mengukuhkannya sebagai ketua umum PKB. Perseteruan dua kubu ini berujung gugat-menggugat di pengadilan. Muhaimin melawan melalui jalur hukum dan akhirnya keputusan Mahkamah Konstitusi memenangkannya sebagai pemilik sah PKB untuk ikut pemilu 2009. Sudah menjadi rahasia umum, Gus Dur identik dengan PKB. Lantas, bagaimana nasib PKB tanpa Gus Dur? Mampukah Muhaimin membesarkan partai yang lahir dari Nahdlatul Ulama ini? Jalan terjal Muhaimin menantang di depan mata. Seperti dalam tayangan berita tadi, mampukah Anda memimpin PKB tanpa Gus Dur? Insya Allah bahwa partai ini telah menjadi kekuatan yang memang sudah mengakar dan dinamika ini tidak baru di PKB tahun 99, tahun 2004 dan tahun sekarang. Alhamdulillah semua berakhir dengan baik dan saya yakin Gus Dur sebagai guru, sebagai orang tua akan tetap menjadi bagian dari pendewasaan partai ini dan saya yakin dan optimis kerja keras seluruh sistem yang ada di PKB akan mempertahankan kemenangan bahkan menambah kemenangan tahun 2009. Tapi kan saat itu masih ada Gus Dur di pihak PKB. Anda di mata negara adalah pemilik sah PKB saat ini. Apa faktor apa yang membuat Anda yakin bahwa PKB bisa maju terus 2009 tanpa restu Gus Dur? Yang terjadi hari ini adalah pematangan sistem dari sebuah proses transisi kepartaian gitu, yang tentu harus mampu mengkombinasikan antara yang disebut kekuatan kultur, tradisi dengan kekuatan modernisasi dan profesionalisasi partai politik. Dan saya yakin dan optimis apa yang dilakukan Gus Dur kepada kita-kita semua juga apa yang kita lakukan adalah bagian dari pendewasaan dan penguatan itu sendiri. Maksudnya perpecahan, ribut-ribut itu proses dinamika pendewasaan. dan pematangan dan pendewasaan. Tapi paling sering terjadi di PKB ya kalau kita lihat ya. Bukan hanya di PKB, semua tradisi transisi regenerasi di NU diuji dengan keberanian dan kemantangan yang menyelesaikan persoalan dengan baik. Dan alhamdulillah kami hari ini bisa menyelesaikan dengan baik. Caimin, tapi kalau selama ini Caimin sendiri mengakui bahwa memang sering ribut-ribut ya.
Itu siapa sih yang salah? Dulu Alwi Shihab juga ribut sama Gus Dur, Matori. Sekarang Anda yang digoyang sama paman Anda sendiri. Siapa sih di sini yang salah menurut Anda? Ya, inilah pengalaman yang memang harus dilalui oleh sebuah partai politik yang besar dan memiliki kultur yang kuat. Iya, tadi kita paham bahwa Iya. Anda yakin bahwa ini Iya, semua proses pematangan, pendewasaan. Tapi menurut Anda, ini siapa sih yang salah? Jadi, Apa sih yang salah di sini? Yang salah yang saya sampaikan adalah karena memang belum ada sistem yang terbangun dengan baik, yang konsisten terhadap aturan dan mekanisme yang ada. Dan Maksudnya seluruh- selama ini PKB Iya. sangat tergantung dengan figur Gus Dur gitu. dan sistem yang baru kita bangun Dan ini itu salah, kalau tergantung dengan figur Gus Dur itu salah. tidak ada yang salah, tetapi bahwa Tapi tidak benar. ketergantungan itu harus diimbangi dengan sistem mekanisme yang kokoh secara Nah, itu nasional. belum ada sekarang. Belum ada waktu itu. Aha. Hari ini sudah mulai ada. Mulai ada. Iya pemirsa, seperti apa bentuk sistem yang mulai akan diadakan oleh Caimin dan seperti apa lebih jauh visi politik seorang Muhaimin Iskandar. Iya pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate dan langsung saja kita ke uji kompetensi dengan Arbi Sanit. Silakan Pak Arbi. Selamat malam. Malam. Ya, karena Anda dari partai, jadi tentu kita mulailah dari masalah partai. Kita tahu bahwa Indonesia sejak awal merdekanya menggunakan sistem multipartai. Tetapi yang jadi persoalan adalah sistem multipartai itu selalu seringkali diikuti oleh pemerintah yang lemah. Jadi dengan sendirinya tentu harus ada penataan ulang sistem partai kita. Kira-kira apa arah sistem partai yang mungkin Anda dorong apabila nanti Anda menjadi presiden? Ya, undang-undang terbaru menyangkut pemilu dan susunan kedudukan DPR, MPR, dan DPRD memberikan seleksi yang agak ketat menyangkut parliamentary threshold. Ini menjadi bagian dari langkah yang sebetulnya tertunda dari yang disebut sebagai seleksi yang lebih alamiah tetapi dengan aturan yang jelas sampai pada akhirnya partai harus menyesuaikan diri dengan tuntutan dan pilihan masyarakat sehingga partai harus dikoalisikan atau disederhanakan jumlahnya dengan kombinasi antara pilihan rakyat dengan aturan. Parliamentary threshold inilah pilihan sementara yang pada ujungnya adalah nanti terbentuknya stabilitas koalisi antar partai yang lebih utuh. Makanya dalam menuju pemerintahan yang efektif dan tidak lemah menghadapi dinamika partai-partai, mau tidak mau hasil pemerintahan tahun 2009 harus dibentuk dan diciptakan sebuah koalisi yang permanen. Koalisi yang permanen oleh ruling partai atau oleh pemerintahan yang berkuasa ini harus minimal didukung oleh 50% plus 1. Sebelum aturan itu tercipta, saya kira kita nanti kalau PKB menang, kita akan menciptakan koalisi yang kuat itu dengan sebuah kesepakatan bahwa agenda koalisi itu adalah penciptaan stabilitas menuju pemerintahan yang efektif. Ya, tapi setidaknya ada dua konsep tentang koalisi. Koalisi strategis atau koalisi ad hoc. Yeah. Nah, sejauh ini di Indonesia selalu ambil posisi ad hoc dalam berkoalisi. Nah, adakah kemungkinan bagaimana ada caranya untuk membangun koalisi strategis? Ya, katakanlah seperti UMNO di Malaysia itu. Nah, supaya dalam jangka panjang ada kontinuitas sistem pemerintahan atau sistem kekuasaan dan pembangunan. Ya, dalam upaya membentuk koalisi yang strategis dan menjamin stabilitas politik, yang pertama diselesaikan adalah harus ada titik temu yang terbuka menyangkut agenda-agenda politik. Yang kedua menyangkut sebut saja sebagai pembagian kekuasaan yang adil yang memberikan ruang kepada masing-masing secara proporsional dalam konteks koalisi yang stabil. Yang ketiga tentu memang harus ada koridor aturan hukum yang menguatkan koalisi itu menjadi kekuatan yang tidak bisa setiap saat bisa berubah karena kecewa temporer atau ad hoc tadi. Dan Tapi tadi poin yang Anda sebutkan mengenai pembagian kekuasaan yang adil itu nanti konkretnya seperti apa? misalnya kita harus fair bahwa dalam proses koalisi itu kan yang disebut sebagai koalisi the ruling party. Ruling party adalah pengelola pemerintahan.
pengelola pemerintahan eksekutif, maka di dalamnya ada jabatan-jabatan. Jabatan-jabatan inilah yang harus secara adil dan proporsional terhadap seluruh kekuatan yang berkoalisi. Jadi kalau koalisi itu strategis tentu akan terbangun suatu koalisi yang sekitar 50% gitu ya atau lebih. Nah sekarang kira-kira dalam gambaran Anda ini koalisi strategis seperti apa nanti yang akan dibangun? Apa 2, apa 1? Ya, koalisi strategis itu minimal harus mencapai 50% plus 1. Soal jumlah partai kita memperkirakan paling tidak 3 maksimal 4 partai yang lolos dalam parliamentary threshold itu. Dengan asumsi ini maka kita harus membiarkan ruang kepada juga opposition party dalam artian memberikan kontrol dan keseimbangan. Tetapi jumlah 50% plus 1 menurut saya jumlah yang harus terpenuhi agar eksekutif tidak gamang dan ragu-ragu dalam mengambil kebijakan. Ya, sekarang masih ada keraguan dan juga bukan hanya keraguan tetapi justru ada suatu pencampuran sistem pemerintahan presidensial dengan parlementer yang dihasilkan oleh undang-undang politik, terutama undang pemilu dan undang susduk. Maksud saya nanti sistem pemerintahan seperti apa sesungguhnya yang ingin dikembangkan, ingin dilanjutkan? Sangat jelas bahwa kita memang harus mengacu kepada demokrasi presidensial. Mau tidak mau 2009 pertengahan paling akhir kita harus melakukan amandemen terakhir dari Undang-Undang Dasar 45 untuk mengkonsistensikan mana wilayah-wilayah presidensial yang kacau di antara sistem yang kita bangun ini. Ya, teman, sistem presidensial dicurigai juga bisa menghambat demokrasi atau mengancam demokrasi karena apalagi kalau partai yang memenangkan presiden dan partai mayoritas di DPR itu sama, kemungkinan otoritarian terbuka karena ada persekongkolan di antara DPR dengan presiden. Nah, bagaimana menjamin bahwa persekongkolan itu tidak ada supaya demokrasi tidak dapat dipertahankan sekalipun pemerintah kuat? Ada beberapa hal yang harus kita perkuat. Yang pertama, mau tidak mau opposition party atau kelompok partai-partai oposisi harus hidup sebagai bagian dari keseimbangan kontrol. Yang kedua, rakyat harus memiliki keleluasaan dalam memilih pada pemilu berikutnya. Kalau sebuah koalisi dan memimpin pemerintahan selama 5 tahun menunjukkan itikat otoritarianisme baru, saya kira kecerdasan, kedewasaan rakyat untuk tidak memilih lagi dalam pemilu berikutnya itulah yang menjadi hakim akhir dari sebuah proses demokrasi. Maksud saya, apakah Anda akan mendukung trias politika atau tidak? Harus trias politika dalam sistem demokrasi, mau tidak mau trias politika ini harus kuat. Legislatif kuat, eksekutif kuat, yudikatif juga kuat. Jawabannya iya, Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Arfi. Tapi Caimin, tadi Anda sebut ada 3 atau 4 partai yang akan berkoalisi untuk menghasilkan 50 plus 1. Nah, ini partai mana saja menurut Anda? Dari hasil pemilu legislatif akan kita lihat di antara 5 besar yang akan masuk. 5 besar saat ini Tentu kalau kita dari hasil mengincar, survei Demokrat, PDIP, Golkar, dan PKS. Saya PKB kira nomor 5. 5 besar akan hampir sama posisi platform dan agendanya. Tetapi yang akan kita lakukan tentu stressing atau tekanan agenda apa dalam MOU koalisi itu. Itu saya kira semua masih Jadi terbuka. siapa yang jadi menteri, wakil presiden dan sebagainya itu sangat menentukan ya? Sangat menentukan agendanya. Jadi jabatan lebih menentukan daripada agenda koalisi untuk kepentingan rakyat. Bagi PKB, bagi saya agenda nomor 1 baru lalu yang disebut sebagai koalisi Agenda kekuasaan. jabatan baru siapa? Oke deh, baik kalau begitu ya langsung saja saya persilakan panel berikutnya Imam Prasojo. Silakan Mas Imam. Sebelum saya tanya tentang hal yang agak serius, saya ini terkesan dengan poster Anda. Caimin pemimpin masa depan, tolong di-shoot ini. Tapi bukankah kita yang sekarang kita butuhkan pemimpin saat sekarang, bukan masa depan, Pak? Siap Betul, juga, masa depan. siap juga. Masa depan siap, sekarang juga siap. Oh, oke. Oke, nah baru kita ingin tanya begini Mas. Jadi Anda sangat tertarik kelihatannya tadi dalam menjawab Pak Arbi bagaimana proses demokratisasi itu terjadi. Nah ini saya ingin tanya, dalam tradisi pesantren tentu punya kultur tersendiri. Ya. Yang saya ingin tanyakan adalah pada saat santri mayoritas berbicara A
dan sekelompok kiai bicara B, Anda akan berpihak kepada yang mana? A atau B? Ya, terima kasih. Jadi di kalangan santri dan kiai biasanya sebelum ada pendapat A atau B itu dimusyawarahkan, sehingga pasti hasil pendapatnya tidak ada A atau B, pasti salah satu A atau B. Ciri-ciri demokrasi itu biasanya selalu ada keragaman. Nah, pada saat terjadi keragaman, termasuk keragaman antara keponakan dengan pamannya, itu juga bisa terjadi. Nah, oleh karena itu antara santri dengan kiai ke depan, masa depan, itu tentu mungkin saja bisa berbeda. Nah, kalau mayoritas santri yang ternyata berpendapat A dan ternyata sekelompok kiai berpendapat B, sebagai tokoh demokrasi, Anda akan berpihak kemana? Itu aja sebetulnya yang tadi saya ingin tekankan. Ya, dalam demokrasi ada yang disebut mekanisme voting. Oke. Voting, maka suara terbesar adalah yang menentukan. Dan biasanya kalau voting itu tertutup, tidak tahu lagi mana yang kiai dan mana yang santri. Oke. Jadi ini jawaban politisi, saya paham. Oke. Terus yang kedua ini ya Mas, ini beberapa waktu yang lalu kita dihadapkan pada semua pers di ibu kota di pers nasional bicara tentang masalah nepotisme. Ya karena apa? Dalam pencalonan partai politik Pak Arbi itu ada ayah, masukkan anak, ada keponakan, ada saudara, ada istri gitu kan. Nah ini menurut Anda nepotisme di masa depan demokrasi kita dalam kaitan dengan nepotisme itu bagaimana? Harus diakhiri atau sebetulnya itu merupakan bagian dari demokrasi ala Indonesia? Ya, nepotisme adalah bagian yang menjadi kendala demokrasi. Tetapi bahwa pada akhirnya kompetisi yang menentukan, dan kompetisi yang dimenangkan oleh yang memberikan karya terbesar atau karya terbaik yang dilihat semua pihak. Karena itu nepotisme hanya menjadi salah satu sub dari realitas sosial dan realitas kultural yang bisa menjadi dampak dukungan positif terhadap demokrasi, juga menjadi negatif. Tetapi inilah realitas sosial, realitas budaya dan realitas tradisi yang pada akhirnya bukan itu yang menentukan, tapi pilihan rakyat atau pilihan terbesar yang menentukan. Jadi dengan kata lain, kalau seandainya nanti Anda menjadi presiden, tentu jabatan-jabatan kunci itu tidak akan jatuh kepada saudara Anda sendiri, begitu maksudnya? Pasti, kecuali memang merit system yang akan mengukur, jadi bukan berdasarkan kedekatan keluarga ataupun saudara. Oke, berikutnya. Sekarang ini kita dibingungkan dengan suasana misalnya begini. Satu sisi dia pejabat, tapi di sisi lain dia itu pengusaha. Satu sisi dia legislator, anggota DPR, tapi satu sisi lain dia konsultan hukum. Sehingga akhirnya terjadi konflik of interest di mana-mana. Nah oleh karena itu ke depan saya ingin tahu bagaimana visi politik terhadap konflik of interest model begini. Apakah nanti kalau Anda menjadi presiden, kalau Anda seorang pengusaha, tutup untuk sementara semua perusahaan yang Anda selama ini pimpin? Ataukah Anda akan double-double seperti itu? Ya, yang pertama antara profesi dengan jabatan publik. Tentu sebagian besar aturan sudah mengarah kepada tidak boleh lagi perangkapan jabatan publik dengan jabatan penting yang bersifat strategis dan mengganggu waktu dan kesempatan. Sekarang bagaimana? Sekarang sudah mulai. Misalnya, artinya pejabat sekarang apakah ada yang konflik of interest terlalu besar sehingga negeri ini menjadi ruwet karena sebetulnya ini adalah kebijakan yang menguntungkan rakyat atau menguntungkan diri sendiri sebagai pejabat? Masih ada beberapa lah yang... Contohnya apa, Mas? Dan kita hanya bisa menyatakan kepada publik dan rakyat, jangan pilih lagi orang-orang yang memiliki konflik of interest dalam memegang jabatan itu. Komentar Anda kalau ada orang menghimbau untuk golput? Ya, memang dari seluruh zaman manapun, musuh terbesar partai politik dan demokrasi adalah golput. Dari semua zaman apapun. Karena golput itu bagian dari reaksi terhadap pengelolaan pemerintahan yang kurang benar,
pengelolaan demokrasi yang menyimpang atau partai politik yang belum seperti halnya tugas partai politik. Lahirlah kekecewaan yang disebut sebagai golput itu. Maka tugas kita adalah dalam mengakhiri masa uji akhir pemilu ketiga di Indonesia ini, memang kita harus membuktikan sebagai partai politik bahwa musuh demokrasi yang disebut sebagai golongan putih ini adalah akibat saja dari kekecewaan terhadap pengelolaan Gus pemerintahan. Dur kan mengajak golput, berarti Gus Dur musuh Anda. Kan musuh demokrasi kan? Saya sebetulnya tidak ada hubungannya dengan. Memang nggak ada, tidak perlu ada hubungannya. Ya, saya tidak ingin memojokkan dengan menyebut Gus Dur sebetulnya. Gitu. Tapi karena Anda sudah menanya, maka harus dijawab. Dalam demokrasi, golput itu hak, tetapi ketika menyarankan ataupun menggerakkan serta menyuruh orang melakukan golput, itu yang bertentangan dengan proses politik demokrasi yang Kita kita tahu bangun. bertentangan, tapi apa yang ingin Anda katakan langsung kepada pihak yang menyerukan golput? Saya kira masyarakat dan rakyat pada umumnya sudah mengerti bahwa eksistensi demokrasi kita akan diuji pada pemilu terakhir proses pembelajaran 10 tahun ini, yaitu pemilu tahun 2009. Apabila kita menyia-nyiakan proses seleksi akhir dari pematangan demokrasi ini, maka kita semua rugi. Jangan kita biarkan hak demokrasi kita masing-masing ini kita biarkan, karena dengan Anda menjadi golput berarti membiarkan perubahan tidak terjadi lebih baik di Indonesia. Baik, ya pemirsa, tetaplah bersama kami The Candidates. Pada uji visual kita saksikan tayangan berikut ini. Momen tersebut pada saat PKB mengambil nomor 13 itu sama-sama Caimin dan Yeni Wahid memperebutkan nomor itu. Kenapa harus berebutan sih? Toh hanya Ya. nomor selembar kertas. Itulah demokrasi dan itulah proses yang harus menjadi bagian dari pematangan kita semua untuk membangun tradisi demokrasi yang selama ini kita bangun baru berhasil pada tingkat struktur dan sistem baru dari reformasi dan demokrasi. Tetapi dalam bidang tradisi, berkompetisi, siap kalah, siap menang, dan mengakui proses demokrasi secara sehat masih kita Tapi pelajari. apa maknanya bahwa ada nomor Ya. di KPU diperebutkan, itu maknanya proses pematangan demokrasinya di mana? Di mana Ya. letak proses pematangannya? Ini kan sebenarnya Anda bisa saja kasih ke Yeni kan, Yes. nomor itu. Tapi kenapa Anda mempertahankan nomor itu? Sebetulnya ini bagian dari satu episode tradisi demokrasi saja yang tentu harus dipahami bukan hanya PKB, tapi semua pihak menyadari bahwa 10 tahun reformasi baru berhasil kepada pembangunan struktur dan pembangunan kelembagaan demokrasi. Tetapi tradisi siap kalah, siap menang, seperti penampilan banyak partai juga termasuk di dalam dinamika PKB adalah proses pendewasaan politik yang harus kita lakukan terus-menerus. Bukankah akan lebih dewasa kalau Anda biarkan saja Mbak Yeni yang pegang nomornya? Oh, pada akhirnya saya lepas juga. Pada akhirnya kita buka bersama. Setelah ada rebutan? Pada akhirnya kita buka bersama. Caimin yang lepas? Ya, saya lepas. Oke, baik. Kalau begitu, oke. Sekarang kita bergabung ke Yogyakarta. Di sana sudah ada ekonom kita, Ibu Sri Adiningsih, yang nanti akan bertanya langsung kepada kandidat kita malam hari ini. Selamat malam, Ibu Sri Adiningsih. Selamat malam Mbak Vivi. Iya, sudah ada Caimin hari ini di The Candidate. Silakan bertanya langsung, Ibu Sri. Iya, Caimin. Wah, kalau saudara nih, kalau Pak Caimin sampai menjadi Presiden Indonesia tahun 2009. Nah, itu situasi ekonomi Indonesia tidak mudah ya, sedang dalam kondisi yang berat. Saya ingin tahulah Caimin, 100 hari pertama yang menjadi prioritas
ya penting dalam mengatasi masalah ekonomi itu apa? Dalam 100 hari pertama dari proses demokratisasi dan reformasi yang ditunggu produktivitas, kemakmuran, dan kesejahteraannya, mau tidak mau ada 3 langkah cepat yang harus dilakukan 100 hari setelah pemerintahan baru. Yang pertama, secepat mungkin menghadirkan kemakmuran yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya kaum miskin. Yang kedua yang harus dilakukan adalah jangka panjang dan menengah, juga termasuk jangka pendek adalah ketersediaannya bahan kebutuhan pokok dengan harga yang sangat terjangkau. Dan yang ketiga yang juga penting, infrastruktur yang menguatkan seluruh kebutuhan dasar dari masyarakat dan bangsa kita. Oke, kembali ke Anda Ibu Sri terakhir. Silakan Iya, satu lagi. Cak Imin, ini tentu saja hal yang terakhir, ini kan tentu saja bicara masalah kemiskinan dan tadi sudah Cak Imin sampaikan meningkatkan kesejahteraan rakyat ya. Rakyat pedesaan ini kan jumlahnya yang terbesar di Indonesia ya. Dengan berbagai constraint yang tadi Pak Cak Imin sampaikan, kira-kira apa yang Cak Imin akan lakukan kalau nanti Cak Imin menjadi Presiden Indonesia? Iya, memang salah satu andalan penting bagi agar pembangunan ini cepat terasa adalah kita harus memprioritaskan pembangunan pedesaan guna untuk mengimbangi pembangunan di tingkat perkotaan. Kita mau tidak mau dengan melakukan rescheduling utang luar negeri itu, kita harus berani mengalokasikan 10% APBN kita untuk pembangunan pedesaan, divisi kemakmuran dan kesejahteraan pedesaan. Terima kasih Ibu Sri Adiningsih. Iya, terima kasih. Selamat Cak Imin dan terima kasih Vivi. Sama-sama. Masih ada pertanyaan lagi melalui Yahoo Messenger. Kita lihat sama-sama. Dari Agus di Cirebon, langkah apa yang Anda tawarkan untuk menanggulangi korupsi yang bersifat endemik seperti saat ini? Ya, paling tidak harus ada 3 langkah penting dalam segera memberantas korupsi yang endemik ini. Yang pertama, pemberdayaan dan pembersihan aparatur penegak hukum mutlak. Kejaksaan dan kepolisian harus diisi orang-orang yang memiliki integritas dan memiliki kapasitas. Mau tidak mau kesejahteraan mereka harus dijamin oleh negara. Keberhasilan KPK harus menjadi bagian dari kesatuan dari keberhasilan kejaksaan dan kepolisian. Langkah yang kedua yang harus kita tempuh adalah memperbaiki seluruh sistem birokrasi yang selama ini menjadi beban endemik dari korupsi itu. Sistem birokrasi ini saya kira di antara reformasi 10 tahun ini baru pada tingkat reformasi legislatif, reformasi politik, tetapi belum pernah menyentuh reformasi birokrasi. Baik, sudah banyak sekali yang disampaikan oleh seorang Muhaimin Iskandar. Apakah cukup mampu memimpin Indonesia menjadi presiden atau paling tidak wakil presiden untuk 2009? Anda sendiri yang menilai. Tetaplah bersama kami, The Candidate segera kembali. Ya, dan langsung saja saya undang dari audiens untuk bertanya kepada kandidat kita malam ini, silakan. Bagaimana Caimin meyakinkan rakyat dan masyarakat, sedangkan Gus Dur sendiri tidak mendukung Caimin? Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Cak. Ya, apa yang terjadi hubungan di dalam internal partai itu bagian dari proses yang wajar di semua partai. Tetapi itulah ujian bagi saya ketika apakah berhasil menyelesaikan internal dengan baik. Secara persentase sudah 90% kita selesaikan dengan baik. Dan rakyat tahu, semua melihat, bahkan memang dinamika PKB bisa dilihat seperti dalam layar kaca yang terbuka, semua bisa menilai. Dan dalam rangka itu 90%-nya tuh apa ya? Ukurannya apa tuh? Bahwa sudah hampir selesai. semua perangkat pemilu sudah jalan, kesalahpahaman sudah terselesaikan, ya tinggal sisa-sisa Jadi udah baikan emosi. dengan Gus Dur. Tinggal sisa-sisa emosi sedikit lah orang-orang yang Oke, baik. biasalah, biasa demokrasi ada yang kalah, ada yang menang. Nah, yang kalah marah-marah dikit biasa. Oke, baik. Silakan yang berikutnya. Apabila Bapak jadi
Presiden penguasa negeri ini, apakah Bapak berani membuat kepres kebebasan beribadah tanpa dipengaruhi oleh bentuk fisik dari rumah ibadah? Terima kasih. Oke, baik. Silakan langsung saja Caimin. Salah satu hak dasar warga negara adalah hak memeluk agama dan menjalankan agamanya. Tentu semua memiliki hak yang sama untuk beribadah sesuai dengan agama yang diyakininya. Dalam konteks itu, Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin, menyangkut aturan itu apabila dirasa kurang cukup dengan undang-undang dan undang-undang dasar, ya bila diperlukan, mengapa tidak kita keluarkan kepres untuk mengatur agar terjadi proses kehidupan keagamaan yang harmonis antara satu dengan yang lainnya. Sehingga harapan Anda tadi saya kira bisa dipenuhi dengan hak dasar yang kita miliki. Ke audiens berikutnya. Jadi dari hasil pemantauan kami di lapangan dan ini kita menampung aspirasi rakyat, ada 3 yang didambakan oleh rakyat Indonesia tentang persyaratan calon presiden. Yang pertama itu tahun ketiga tidak ada lagi pengangguran di Republik Indonesia. Tahun keempat presiden berkuasa hentikan atau stop ekspor TKI ke luar negeri karena ini sangat menghina bangsa Indonesia. Tahun kelima bangsa Indonesia terbebas dari belenggu kemiskinan, kita merdeka yang sesungguhnya. Formula apa yang Bung Muhaimin persiapkan untuk 3 persyaratan calon presiden tersebut? Kalau Bung tidak mampu, kami mampu Bung. Terima kasih. Silakan. Ya, memang itulah tujuan dan agenda kami memiliki partai dan itulah tujuan kami untuk ikut dalam proses pemilu. Karena itu kalau saya jadi presiden, maka langkah yang pertama adalah seluas mungkin membuat lapangan kerja baru sehingga 5 tahun bukan hanya 2 tahun. 1 tahun pertama kita harus bisa membuat lapangan kerja yang seluas-luasnya. Caranya Yang kedua, bagaimana, Cak? Sampai sekarang aja SBY belum mampu melakukan itu. Caranya bagaimana? Formula yang pertama yang bisa kita lakukan 156 triliun alokasi anggaran utang luar negeri kita renegosiasi dan kita restrukturisasi untuk kita alihkan kepada penciptaan infrastruktur dan lapangan kerja. Cukup 50 triliun saja saya kira sudah terserap dalam waktu 1 tahun lebih kurang 20 juta tenaga kerja. Belum lagi nanti kita ambil 10 triliun dari APBN kita untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan tenaga kerja kita sehingga tidak perlu lagi TKI dalam artian pembantu rumah tangga harus capek-capek kerja ke luar negeri. Insya Allah 3 tahun apa yang menjadi harapan itu terpenuhi dengan keberanian kita membangun APBN yang betul-betul berpihak kepada rakyat, bukan APBN yang berpihak kepada teori-teori ekonomi belaka. Ya, baik. Mas Imam, bagaimana tanggapan Anda terhadap teori Caimin barusan? Saya mungkin saja itu bisa dilakukan, cuma kalau dalam 3 tahun saya khawatir tidak akan mungkin terjadi karena akibat dari kegagalan kita memprioritaskan pendidikan, itu sudah banyak yang terlanjur tidak bisa mendapatkan pendidikan yang memadai. Nah, orang-orang seperti ini nggak mungkin bisa ditingkatkan kualitasnya dalam waktu yang begitu singkat dengan dana yang begitu terbatas. Nah, oleh karena itu yang lebih realistis sebetulnya bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia sendiri dengan mengandalkan alam kita, budaya kita bisa dikembangkan menjadi ekonomi kreatif sehingga muncul kota-kota seperti di Bali, di Jogja, di Bandung, dan itu digabungkan menjadi sebuah kota-kota yang menumbuhkan ekonomi-ekonomi berdasarkan ciri khas masing-masing. Dan di Indonesia begitu banyak kota-kota yang begitu yang harusnya mendapatkan prioritas dan tidak hanya menumpuk di Jakarta. Baik, kalau Saya begitu. setuju. Saya setuju. Oke, baik. Ya pemirsa, bagaimana seorang Caimin mampu mengelola negara jika nanti jadi presiden kalau mengelola konflik internal partai saja belum bisa? Temukan jawabannya sesaat lagi di The Candidate. Ya pemirsa, masih di The Candidate segmen terakhir, masih bersama Muhaimin Iskandar atau Caimin. Caimin, siapa sih nanti yang PKB akan usung menjadi presiden untuk 2009, calon presiden 2009? Ya, kita lagi melakukan seleksi
apakah mekanisme internal ini biasa orang sebut konvensi, begitulah ya. Tapi sebetulnya kita memiliki mekanisme internal yang melibatkan semua kolega internal yang sedang kita rumuskan mekanismenya agar seluruhnya merasa terlibat. Dan ini bisa muncul banyak calon alternatif di dalamnya. Nanti dari kira-kira banyak calon itu dimasukkan dalam proses konvensi internal itulah akan muncul calon itu. Oke, dulu kayaknya tidak serumit ini ya. Dulu kan udah jelas Gus Dur gitu ya. Sekarang kan pakai proses konvensi dan sebagainya. Ya, karena ada dorongan alternatif-alternatif baru. Siapa alternatif-alternatif tersebut selain Ya, Gus Dur? banyak sekali kawan-kawan saya, juga beberapa kiai minta untuk saya maju menjadi salah satu peserta kandidat konvensi itu. Anda siap tentunya dong? Ya, saya sih siapnya sebetulnya 2014, tapi kalau diminta hari ini ya kenapa tidak? Kemudian tadi pertanyaan yang sebelumnya saya ajukan nih, bagaimana Anda meyakinkan rakyat yang nanti akan memilih Anda bahwa Anda mampu mengelola, memanage Indonesia sebagai presiden? Ya, saya akan menawarkan yang disebut perubahan cepat dan dilaksanakan hari ini juga. Kami memiliki pengalaman dan kami telah teruji menyelesaikan semua persoalan dengan cepat. Dan ini yang akan kita tawarkan bahwa pengangguran akan tertangani, kemiskinan akan cepat kita atasi, tidak ada lagi penundaan-penundaan masalah yang selama ini menjadi beban tanggungan negara kita. Ya, kira-kira konkretnya akan seperti apa? Nanti yang dijual, yang akan Anda kampanyekan itu apa? Yang paling mendasar APBN yang selama ini normatif, APBN yang selama ini berdasarkan teori-teori normatif, akan kita rombak total menjadi APBN yang betul-betul langsung dirasakan kenikmatannya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oke, tapi kalau dari survei terakhir ya, PKB ini posisinya makin menurun ya dibandingkan 2004 lalu. Ya. Bagaimana Anda menyikapinya? Ini tidak mengherankan karena survei itu fluktuasi. Ketika suasana politik tertentu terjadi survei maka akan fluktuasi. Persis seperti tahun 2004 yang lalu, survei itu fluktuatif. Apa karena PKB tidak solid, selalu konflik? Nyatanya setiap zaman kita tetap bertahan. Dan hari ini daya tahan pemilih PKB yang loyal sangat kuat. Belum lagi ditambah pemilih pemula dan para penggemar kalangan muda yang mengelola partai ini. Masih mengandalkan suara NU? Tentu kita mentargetkan 10%, target kita 20% nasional, 10% mutlak pendukung setia dari kalangan Nahdliyin, 5% dari pemilih pemula dan 5% dari swing voters yang terdiri dari masyarakat yang memiliki objektivitas tertentu. Oke, kalau Anda siap untuk RI 2 atau jabatan menteri? Jabatan bagi saya siap dimanapun. Sejak saya dipilih menjadi ketua umum, salah satu syaratnya adalah siap berjuang dan bertempur pada posisi apapun untuk kepentingan dan kebesaran masyarakat dan rakyat bangsa kita. Siap dimanapun. Oke, baik kalau begitu. Pak Muhaimin Iskandar, Caimin, terima kasih telah bergabung dalam The Candidate. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih juga kepada panelis Imam Prasojo dan Arbi Sanit. Selamat malam, terima kasih. Ya pemirsa, kami masih menunggu kritik dan juga saran Anda untuk acara kami The Candidate. Kirimkan ke thecandidate@metrotvnews.com. Dan jangan lupa partisipasi Anda, tentukan siapa nama calon presiden yang akan Anda pilih pada Pilpres 2009. Apakah The Candidate malam ini dapat mengubah keputusan Anda? Silakan kirimkan ke 6876, ketik capres spasi nama capres. Dan sekali lagi kirim ke 6876. Saya Vivi Alaida Yahya, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.